Germas sendiri harus ada peningkatan kualitas lingkungan. Nah, itu dengan adik misalnya berantas jentik nyamuk, ya. Jentik nyamuk di rumah, bantu orang tua, dilihat jentiknya di kamar mandi, kulkas yang ada genangan airnya, semua dilihat. Kalau ada, ya dihilangkan jentik nyamuknya dengan PSN, ya, pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian melakukan edukasi hidup sehat seperti hari ini, pagi hari ini kita lakukan edukasi, ya. Jadi dengan ini kita harapkan masyarakat yang sehat, adik-adik yang sehat, di musim pandemi ini juga bisa terlaksana. Selanjutnya, nah, cuci tangan pakai sabun, ya, dan air bersih yang mengalir. Nah, kalau cuci tangan yang kayak tadi contohnya itu tidak benar, ya. Nggak boleh cuci tangan itu gabung-gabung, ya adik-adik, ya. Nggak boleh gabung-gabung. Nanti habis si A cuci tangan dimasukin ke ember, terus si B cuci tangan lagi dimasukin, ya. Lagi si C, nah itu tidak benar. Yang benar seperti ini, ya, dengan air yang mengalir, habis itu dibilas dengan tisu atau lap kering, ya. Lapnya pun juga kalau bisa jangan berganti-gantian, ya. Yang paling benar itu tisu sekali pakai, ya, kemudian dibuang, karena kita tidak tahu habis cuci tangan kan ada kuman yang menempel. Nah, ini, ya, 6 langkah cuci tangan. Ini adik-adik harus tahu nih 6 langkah cuci tangan. Jadi kalau cuci tangan itu tidak hanya sekedar membasuh tangan, ya, tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, digosok tangannya di telapak tangannya seperti gambar, kemudian ini digosok punggung tangan. Yang pertama punggung kiri, ya. Nanti dipraktekin, ya, ini, ya. Ya, boleh difoto nih, ya, adik-adik kalau ada bawa kamera, ya, nanti dipraktekin di rumah. Jadi punggung kiri, kemudian punggung kanan, ya. Punggung kanan, kemudian ini sela-sela jari. Maaf Pak, balik Pak, belum? Mbak, masih dicuci tangannya? Ya. Jadi ini sela-sela jari, ya, sela-sela jari. Kemudian ini namanya adalah buku-buku jari, ya. Ini buku-buku jari. Kemudian ini juga jari tangannya juga diputar, ya, jari tangannya diputar ke jempol, ya, maksud ibu jempol kanan, jempol kiri, kemudian kuku-kukunya juga. Jadi itu adalah 6 langkah, minimal 20 detik minimal, ya. Tidak boleh cepat-cepat basuh tangan begitu hanya sekedar untuk cuci tangan, nanti kumannya tidak mati, ya. Itu adalah cara yang paling efektif, ya, untuk membunuh kuman, virus dan lain sebagainya. Apalagi di musim pandemi, nggak apa-apa sering-sering cuci tangan, ya. Ada yang bilang, Bu, kalau saya sering cuci tangan kering tangannya, misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, nanti habis itu ya dikasihin hand body atau apa, ya, yang mengandung aloe vera dan lain sebagainya, pelembab, ya. Jadi ingat, ya, ada 6 langkah, ya, nanti dipraktekkan cara cuci tangan seperti ini di rumah, ya, dan nanti kalau di sekolah sudah normal kembali tatap muka, ini harus dilakukan di sekolah juga, ya. Apalagi kalau sudah selesai pelajaran tangannya pegang barang A, B, C, D, pegang ini itu gitu, terus mau makan belum cuci tangan, bahaya, ya, bisa diare dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, olahraga teratur, ya, tadi Ibu udah jelaskan, harus olahraga teratur, ya, di sekolah. Nanti kalau sudah masuk juga harus, biasanya kan ada kurikulum untuk kegiatan olahraga, ya, itu harus adik-adik mengikutinya. Di rumah sekarang musim pandemi, adik-adik juga harus olahraga, ya. Olahraganya nggak usah yang neko-neko, yang tadi Ibu sudah bilang, lari-lari kecil, ya. Kalau yang perempuan senang Zumba, nggak apa-apa, Zumba lihat dari video dan lain sebagainya, ya. Yang penting badannya gerak. Kenapa badan kita harus gerak olahraga? Agar peredaran darah di tubuh kita lancar, ya, sehat. Selanjutnya,
menggunakan jamban ya. Ini saya yakin sudah nggak ada jamban yang jelek seperti ini ya. Zaman sekarang Ibu sengaja nih ngambil contoh seperti ini fotonya ya. Ini kalau jamban kan seperti tidak terawat, tapi saya yakin adik-adik di rumah, di sekolah, toiletnya tidak seperti ini ya, pasti sudah bersih ya, dirawat dan sebagainya. Kalau buang air besar, buang air kecil harus di tempatnya. Selanjutnya, tidak merokok ya, di rumah nggak boleh ngerokok, di sekolah juga nggak boleh merokok. Nanti baru Ibu bilang di rumah, di sekolah nggak boleh merokok, nanti di apa namanya, di gang sempit boleh, kan Ibu bilangnya di rumah sama di sekolah yang nggak boleh gitu ya. Jadi tetap nggak boleh merokok ya, karena merokok itu sumber penyakit. Selanjutnya, waktu saya berapa ya, masih lama ya. Kurang lebih 5 menit lagi sampai pukul 11, Ibu. Saya nggak dengar ya. Apa tapi suara saya kedengeran ya di sana ya, Pak ya, kedengeran ya? Kedengeran jelas, Ibu, kedengeran jelas. Saya lihat Bapak pembawa acara bicara, tapi saya nggak dengar suaranya sampai di sini. Yang penting suara saya kedengeran ya di sana ya. Mengukur berat badan dan tinggi badan, ya. Mengukur berat badan dan tinggi badan itu nanti kalau sudah sekolah wajib dilakukan. Tidak hanya di sekolah, nanti di rumah adik-adik juga harus mengukur tinggi badan dan berat badan harus tahu ya. Biasanya kalau zaman sekarang tuh udah biasa di rumah udah punya berat badan ya, apa timbangan badan ya, diukur naik nggak berat badan saya. Biasanya kalau musim pandemi kerjaannya makan aja berat badannya naik ya biasanya. Nah, itu harus nanti adik-adik harus lakukan ini, mengukur berat badan dan tinggi badan adik-adik ya. Selanjutnya, buang sampah seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, harus dipilah buang sampahnya organik dan anorganik. Ini contohnya. Jadi kalau adik-adik biasanya ke lapangan atau ke pusat-pusat apa namanya umum ya, itu ada banyak sekali tempat sampah, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Nah, harus dilihat, dibaca ya. Jangan asal masukin sampahnya, itu pasti ada tujuannya. Kalau hijau itu pasti organik. Walaupun misalnya tulisannya udah hilang, nyari-nyari tulisannya apa lupa ya. Nah, bisa dilihat dari warna. Kalau hijau itu sampahnya organik, ya. Kalau yang kuning itu sampah plastik. Nah, kalau yang merah itu sampah metal, ya, kayak kaleng biasanya ya. Kemudian kalau yang kuning itu sampah plastik, kertas gitu, kardus, kayak seperti itu. Kemudian yang organik ya seperti misalnya daun-daunan habis makan kue yang ada daunnya dibuang ke sampah. Ya, nanti dipilah cara pembuangannya. Selanjutnya, nah selanjutnya, next, memberantas jentik nyamuk ya. Kalau dulu biasanya adik-adik MPLS itu ada tugas untuk memberantas jentik nyamuk ya, tapi sekarang kan PPKM dan pandemi juga ya di rumah saja ya, tidak usah keluar ke sekolah dan sebagainya. Dilihat, habis ini dilihat di rumah, ada jentik nggak di rumahnya ya, tahu jentik nggak? Ada yang tahu jentik? Yang kecil-kecil gitu biasanya di air ya, biasanya di air. Dan memang hidupnya di air jentik nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang harus budayakan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari sekarang. Tidak hanya di sekolah, tapi harus di rumah juga, apalagi di musim pandemi ya. Nah, selanjutnya, nah adik-adik, mumpung saya mohon izin ya, Bapak pembimbing, membawa acara untuk menyampaikan sedikit tentang vaksin ya. Adik-adik kan sekarang kan adik-adik sudah dijadwalkan ya untuk vaksin. Mungkin kalau yang kelas 7 udah umur 12 tahun nggak adik-adik kelas 7 ya? Sudah ya? Sudah. Berarti saya tetap sasaran ya kalau
Jadi kalau sekarang itu kita di pemerintah menggalakkan vaksin ketiga, yaitu sasarannya untuk anak remaja 12 sampai 17 tahun ya. Untuk SMP nanti Kota Denpasar yang mengambil jadwalnya nanti ke sekolah masing-masing akan dikirimkan jadwalnya kapan. Kemudian kalau yang SMA, nah yang SMA ini nanti provinsi yang akan ambil yang menangani ya kita Kota Denpasar untuk SD dan SMP. Nah, adik-adik perlu tahu nih ya, vaksin kok harus divaksin gitu. Kita umur 12-17 ya, kemarin itu kan canangnya dari Kemenkes, adik-adik ini kan harus tatap muka bulan Juli, tapi ternyata kasusnya meningkat, jadi diberlakukan PPKM. Nah, jadi skenario-nya adalah ya adik-adik sebelum tatap muka harus divaksin dulu gitu ya. Tapi walaupun sekarang kita lockdown lagi PPKM, vaksinasi tetap berjalan. Nah ini angka-angkanya ya, adik-adik termasuk kumulatif remaja masih 0,9% yang baru terpenuhi. Jadinya sekarang dikejar untuk vaksinasi buat adik-adik. Nah, untuk adik-adik sendiri nanti akan dikasih di Sinovac ya, jenis vaksinnya, dosisnya hanya 0,5 mg, beda dengan orang dewasa ya. Nanti interval minimalnya untuk vaksinnya 2 kali. Jadi yang pertama misalnya hari ini, nanti di hari ke-28 adik-adik divaksin lagi. Jadi kalau sudah vaksin 2 kali artinya lengkap ya. Nanti adik-adik nunggu jadwal ya, saya rasa sih sudah ke sekolah ya jadwalnya, nanti dari pihak sekolah yang menginformasikan lebih lanjut. Itu adik-adik harus nyiapin apa? Harus ada KTP atau KK atau dokumen yang mencantumkan nik anak ya. Tuh. Selanjutnya. Nah, adik-adik nggak perlu takut ya untuk vaksin, biasanya ada efek samping. Tidak hanya COVID, ya vaksin yang lain-lain kan banyak tuh petugas kesehatan sering ya datang ke sekolah adik-adik di SD ya, juga pernah pasti divaksin ya, ada efek sampingnya, biasanya agak demam dan lain sebagainya. Namun antara siswa yang satu dengan yang lainnya efek sampingnya bisa berbeda. Jadi tidak mungkin sama ya, karena biasanya penerimaan vaksin di dalam tubuh adik-adik itu tubuhnya nerima beda-beda ya, tidak selalu sama. Cuman kebanyakan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang sering kita sebut KIPI itu biasanya reaksi lokal, nyeri. Misalnya kalau COVID kan di sebelah kiri ya, nanti di suntiknya itu ada kemerahan, bengkak pada suntikan, tidak masalah ya, itu hanya sementara ya. Itu reaksi lokal namanya. Kalau reaksi sistemik misalnya demam, nyeri otot, itu juga efek sampingnya masih wajar ya. Sakit kepala itu wajar. Ada yang habis vaksin, Bu, saya habis vaksin kok makannya malah banyak, lahap. Ada yang seperti itu. Kemudian ngantuk juga ada ya. Yang terpenting ketika misalnya adik-adik demam, nanti siapkan paracetamol ya di rumah ya. Ya itu yang bisa meredakan nanti kalau misalnya terjadi demam, tidak apa ya, itu hanya reaksi atau efek samping kejadian ikutan setelah imunisasi. Nah misalnya nih adik-adik reaksi vaksinnya berat ya, reaksi vaksinnya berat. Nah siapa yang harus dihubungi? Ya nanti lapor ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan vaksinasi. Kalau yang ke sana misalnya dari Polresta, misalnya medis dari Polresta, ya silahkan hubungin. Ya, biasanya nanti di kartu vaksin yang adik-adik dikasih, ada tertera nomor telepon. Silahkan dihubungin di nomor telepon itu. Dan adik-adik juga harus menyertakan nomor telepon ya. Nah, kemudian untuk vaksin nanti silakan bertanya dengan sekolah ya, karena itu sudah dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Dan ini satu lagi ada yang bertanya, Bu, kalau vaksin itu bisa kena COVID lagi nggak? Ini seperti itu. Ibu jawab ya, jawabannya bisa. Ya, karena vaksin ini tidak menjamin adik-adik untuk tidak terkena COVID. Oleh karenanya, tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya adik-adik ya. Vaksin ini hanya untuk mengurangi gejala jika adik-adik
terpapar virus COVID-19. Tadinya Ibu mau kasih angka-angka ya, tapi terlalu berat kayaknya presentasinya. Nah, jadi sekedar tahu aja di Kota Denpasar itu penderita COVID 50% adalah anak-anak, ya. 50% adalah anak-anak, ya, bahkan balita. Jadi harus hati-hati, ya. Kalau orang tuanya bilang harus dengar ya, jangan dibantah. Ya, jangan dulu kerja kelompok dulu rame-rame ya, cukup lewat Google Meet aja ya, nggak perlu di rumahnya si A si B. Yang saya lihat tuh kebanyakan selama daring tuh begitu adik-adik, di rumahnya siapa, kerja kelompok, berkumpul rame-rame, baru nggak sekolah ya. Mohon untuk tidak seperti itu ya, biar kita bisa mengurangi angka kejadian penderita COVID-19. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan adik-adik. Sebelum ditutup, saya kembalikan dulu ke host dan pembawa acara. Mungkin kalau ada yang bertanya, jika ada waktu yang masih tersedia, saya persilahkan. Waktu saya serahkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Bu Wulan atas waktu kepada saya. Untuk anak-anak, gimana? Ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan? Silakan. Ayo, yang ingin bertanya, ayo silakan. Acungkan tangan. Ya, kurang lebih 5 menit kita sesi tanya jawab, Bung G. Nggak apa-apa, Bung G? Iya, tidak apa. Yang penting waktunya masih tersisa buat saya. Siap. Gimana anak-anak? Ada yang mau bertanya? Sudah pas? Ayo, jangan tentang jangan vaksin, malu-malu. ada yang mau bertanya, boleh juga tentang COVID, mumpung Ibu di sini. Kemarin saya di sekolah-sekolah lain sampai kurang waktu, banyak sekali yang bertanya. Sekarang Khalifah Nusantara, ayo, ada yang mau bertanya nggak? Rindi Antika. Nah, Bapak Rindi Antika, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Rindi Antika, apa yang ditanyakan? Silakan, ayo. Suntiknya sakit nggak, Bu? Suntiknya sakit nggak? Oh iya, jadi suntiknya nggak sakit. Kemarin kalau waktu SD sudah pernah disuntik? Pernah divaksin? Sudah pernah divaksin DPT biasanya? Kalau di sekolah ya, waktu SD ya, itu nggak sakit, sama seperti itu, nggak sakit ya. Tapi kalau misalnya kan reaksi setelah disuntik itu berbeda-beda seperti yang Ibu sampaikan. Cuma nanti penanggulangannya seperti Ibu sampaikan juga, kalau misalnya demam ya hanya paracetamol, kalau hanya bengkak sedikit ya dikompres aja, besoknya nanti hilang ya. Kecuali kalau misalnya efek sampingnya berat, nah itu baru silahkan hubungi fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan vaksin. Dan adik-adik nanti kan sebelum vaksin di screening ya, nggak kayak kalau DPT waktu suntik di sekolah kan ya disuntik hanya ditanya sakit, demam, pilek apa enggak. Tapi kalau untuk COVID nanti akan di screening, punya penyakit bawaan enggak ya, bawaan itu komorbid yang sering kita dengar ya, penyerta ada sesak kah, punya riwayat asma kah. Nah, itu adik-adik harus jujur, harus bilang ya, untuk meminimalisasi kalau misalnya setelah disuntik terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada lagi tadi yang angkat tangan saya lihat. Siti Lutfia. Iya, bukan? Fahri Kia Ya, ya. Fahri Kia, silakan Fahri Kia, silakan. Kalau habis vaksin itu bisa nggak kalau nggak kena efek sampingnya? Gimana? Saya kurang jelas dengarnya. Kalau habis vaksin itu bisa nggak kalau nggak kena? Ananda Fahri bisa diulang lebih keras lagi. Ananda Fahri bisa lebih keras lagi. Kalau habis vaksin itu bisa kena efek sampingnya gitu nggak? Apa kalau nggak kena? Suaranya pada Bisa diketik di kolom chat biar lebih jelas.
Ayanda Iya, di kolom chat aja ya. Ibu nggak coba dengar. diketik, Kalau divaksin apa tadi? Efek coba samping ketik. apa? Saya nggak Kalau jelas. setelah divaksin itu bisa nggak kalau nggak kena efek sampingnya? Nggak kena COVID apa nggak? Ada efek samping maksudnya? Bisa tuh nggak kena efek sampingnya. Oh iya Divaksin iya itu iya bisa iya. Iya. nggak kalau nggak kena efek samping? Gimana Pak? Bisa dijelasin ke saya? Saya nggak Eh, dengar. Baik, saya sambung pertanyaan dari Ananda Fahri. Itu setelah divaksin ada efek sampingnya. Oh Ep- iya, tadi kan, oh berarti Pak Rikia nggak baca Gitu ya. presentasi Begitu Ibu kira-kira ya. Ananda Fahri ya. Ananda Kan Fahri. kalau habis vaksin itu loh, habis setelah Iya. vaksin bisa nggak kalau nggak kena efek sampingnya? Oh Oh, begitu. Berarti begini ini Bulan, setelah vaksin itu bisa tidak kena efek ya, sampingnya begitu. iya. Jadi gini Adik, tadi Ibu sudah sampaikan ya Pak Rikia, kalau misalnya efek samping atau KIPI yang sering kita sebut ya kalau istilah medisnya, itu tidak semua uh, efek sampingnya sama, atau bahkan ada orang yang biasa saja malah habis vaksin kok saya makannya banyak, makannya lahap ya, lapar-lapar terus dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Jadi seperti yang Ibu sudah sampaikan, bisa saja tidak ada efek samping yang seperti tadi Ibu sebutkan ya, karena penerimaan vaksin dalam tubuh satu siswa dengan yang lainnya berbeda ya. Jadi bisa saja itu terjadi, ya. Gitu ya, Farikia ya. Ya, Jangan takut kalau vaksin. Baik, untuk yang lain dipersilakan. Ataya, begini Bulan, ini ada pertanyaan dari Ataya. Kalau misalnya berat badan berlebihan, apa akan mengakibatkan penyakit? Ya, kalau misalnya saya langsung jawab ya. Langsung Ya, aja jawab silakan. ya. Jadi untuk Ataya, kalau misalnya ada berat badan berlebih, apa akan mengakibatkan penyakit? Jawabannya Ibu, iya. Ya, kenapa? Ya, karena biasanya berat badan yang berlebih itu cenderung, lemak tubuhnya tinggi. Ya, sekarang lemak tubuh itu ada dua, lemak tubuh jahat, lemak tubuh baik. Ya, itu istilah yang gampang diserap ya. Kalau bahasa apa namanya, bahasa medis lagi LDL, HDL, nanti adik-adik nggak ngerti. Jadi ada lemak jahat, ada lemak baik ya. Nah, kalau sudah di tubuh adik-adik itu ada lemak jahat, nanti akan banyak sekali penyakit. Belum lagi kalau berat badan yang disebabkan karena gula, ya. Banyak sekali adik-adik misalnya, Bu, saya itu makannya sedikit, tapi kok timbangan saya ke kanan terus, alias naik terus. Karena di rumah itu sering nyemilnya manis-manis, terus belinya cat time setiap hari ya. Ya, siapa yang suka cat time semua ya, itu diminum terus cat time-nya. Itu kandungan gulanya tinggi adik-adik. Jadi itu bisa menyebabkan berat badan juga meningkat. Kalau sudah berat badan meningkat, otomatis kandungan gula darah juga bisa meningkat, ya. Bisa menyebabkan diabetes, kolesterol, ya. Sekarang musim zaman sekarang nih, anak-anak sekarang, ya, kalau ibu umurnya sudah 37 tahun, ya, ibu 37 tahun umurnya. Jadi, apa namanya, kolesterol, karena kadang-kadang suka makan gorengan, ya. Nah, bagaimana Ibu menyiasati? Ya, menyiasatinya ya dikurangin makanan-makanan gorengan itu biar nggak tambah berat badannya. Tapi Bu, orang yang kurus pun banyak yang sakit, banyak bertanya gitu. Benar, karena pola makan yang seperti Ibu bilang tadi. Suka makan goreng-gorengan terus manis-manis. Ya, jadi orang kurus bisanya juga kolesterol loh ya, karena yang dikonsumsi selalu lemak jahat, bukan lemak baik. Mungkin itu ya kayak ya. Bunda, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Ada yang bertanya lagi?
Kalau masih ada Kita buka waktunya. satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Muhammad Iksan. Oh ya, itu siapa? Muhammad Iksan ya. Ini Ya, saya bisa Ihsan. jawab ya. Iya. Muhammad Iksan, pertanyaannya Bu, kalau sudah divaksin apa harus vaksin lagi? Vaksin apa ini maksudnya? Vaksin COVID. Iya. Iya. Jadi gini Iksan, kalau misalnya COVID ini ya kan sudah ada takarannya, sudah ada dosisnya. Jadi setiap penyuntikan itu adalah 2 kali dosis suntik ya. Ya, baru dikatakan lengkap. Jadi kalau sudah itu sudah cukup. Tapi mungkin Iksan dengar nih, oh tenaga nakes sudah disuntik mau disuntik lagi, kan seperti itu ya, di booster lagi. Karena ternyata yang digunakan kemarin kan untuk nakes Sinovac ternyata masih belum kuat untuk menangkal virus COVID. Banyak yang tumbang juga lagi dengan COVID. Ada wacana akan di booster lagi. Ya, untuk keadaan tertentu ya bisa dilakukan itu, divaksin lagi. Tapi kalau untuk masyarakat umum cukup 2 kali saja ya vaksinasinya. Karena kan kalau petugas kesehatan setiap hari bertemu orang COVID ya yang positif. Kalau adik-adik kan di rumah aja bisa jaga diri ya, malah disuruh di rumah aja mau kerja. Malahan petugas nakes pengen di rumah aja nggak bisa ya, harus sakit baru bisa di rumah aja ya. Kalau sakit baru bisa di rumah, mau cuti saja susah ya. Jadi adik-adik kalau sudah dikasih di rumah harus bersyukur nih ya, kerjanya dari rumah, Bu bosen misalnya seperti itu, ya ditahan-tahan dulu ya demi kebaikan bersama. Gitu ya Iksan ya. Udah ya, Ihsan ya. Ya, Baik, Pak. karena waktu juga, mohon maaf Ibu Wulan, kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Untuk Ibu Wulan, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikan membimbing kami atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Untuk itu, semoga kedepannya juga tetap ada kerjasama dari Khalifah Nusantara sama pihak Puskesmas Denpasar ya Bu. Oke, untuk anak-anak sampaikan terima kasih sama Bulan. Ayo, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih ya adik-adik sudah mau menyimak, dan tentunya terima kasih juga kepada MC ya, penyelenggara Khalifah Nusantara sudah aktif untuk melaksanakan MPLS, dan selamat menjalankan MPLS selanjutnya ya, masih ya ada kegiatan MPLS-nya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya adik-adik, salam sehat buat kita semua, saya mohon undur diri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Baik, untuk anak-anakku semuanya, jangan live dulu ya, nanti kita live YouTube ya, live YouTube itu kurang lebih pukul 11. Baik, kita akan live YouTube-nya kurang lebih 11.30 ya. Jadi 11.30 live YouTube anak-anak sudah bisa standby. Untuk sekarang anak-anak bisa live Google Meet-nya. Silakan. Ya. Untuk linknya nanti akan di-share sama Bunda Siti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.